Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai wali nikah di dalam sebuah pernikahan. Jadi, siapa yang berhak menjadi wali nikah dalam sebuah pernikahan? Seperti sudah kita ketahui bahwa dalam pernikahan ada rukun-rukun yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama adanya mempelai laki-laki, adanya mempelai perempuan, yang selanjutnya adanya dua orang saksi yang adil, yang keempat adanya wali nikah, yang kelima adanya ijab kabul atau siwat nikah. Dalam penentuan wali nikah itu ada aturannya. Jadi siapa saja yang berhak menjadi wali nikah. Belum kita beranjak menjelaskan siapa saja yang menjadi wali nikah atau yang bahkan harusnya menjadi wali nikah dari seorang perempuan. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk kemudian dia bisa menjadi wali nikah. Dalam fikih Syafi'i ada 6 syarat, tapi dalam Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 ada 5. Itu pun karena sesuai dengan kondisi saat ini. Syarat-syarat wali nikah yang 6 itu, yang pertama Islam, ya, yang kedua laki-laki, yang ketiga adil, yang keempat berakal, yang kelima baligh, yang keenam yang tidak dalam peraturan Menteri Agama maupun kompilasi hukum Islam itu adalah al-hurriyah atau merdeka. Karena ini sesuai konteks saat ini bahwa sudah tidak ada perbudakan lagi di dunia, maka sesuai konteks itu syarat yang ke-6 ini ditiadakan karena semua manusia sekarang sudah merdeka. Baik, siapa saja yang berhak menjadi wali nikah? Saya akan menyampaikan ini sesuai dengan kompilasi hukum Islam dan juga Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019, dan ini sudah selaras dengan fikih Islam, utamanya adalah fikih Syafi'i. Karena mayoritas dalam konteks sekarang Indonesia, masyarakat muslimnya menggunakan fikih Syafi'i. Karena pada mazhab-mazhab yang lain ada satu wali yang itu tidak bisa menjadi wali di dalam fikih Syafi'i maupun peraturan Menteri Agama tersebut, yaitu anak. Anak tidak bisa menjadi wali nikah dari pernikahan ibunya. Sementara di mazhab lain, ambil contoh di mazhab Malikiyah, seorang anak dengan status anaknya boleh menjadi wali nikah dalam pernikahan ibunya. Sementara dalam mazhab Syafi'i tidak boleh anak menjadi wali nikah dengan status anaknya, tetapi dengan status yang lain boleh. Misalkan dengan status ibni ammiha atau anak dari sepupunya. Nah, ini nanti saya jelaskan lebih lanjut insya Allah. Baik, langsung saja kita lihat siapa saja yang berhak, siapa saja urut-urutan dari wali nikah. Misalkan ini adalah mempelai wanitanya, maka yang berhak menjadi wali pertama kali adalah ayah atau bapak. Kalau ayah tidak ada maka pindah kakek, kalau tidak ada maka pindah kepada abul jad atau buyut, ya. Jika bapak, kakek dan buyut itu tidak ada, maka pindah ke akhun syakik, saudara laki-laki yang seayah seibu dengan si perempuan. Jika ini tidak ada maka pindah pada akhun li'ab, saudara laki-laki yang seayah. Jika tidak ada maka pindah pada ibnu akhin syakik atau ponaan si perempuan, yaitu anak laki-lakinya dari saudara laki-lakinya yang seayah seibu. Jika ini tidak ada maka pindah pada ibnu akhin li'ab, anak laki-laki dari saudara laki-laki seperempuan yang seayah. Jika semuanya itu tidak ada atau tidak mencukupi syarat, baik berupa kurang waras atau dengan gangguan jiwa ataupun beragama lain, maka pindah pada ammun syakik, yaitu saudara laki-laki dari bapak si perempuan yang seayah seibu. Jika ini tidak ada maka pindah pada ammun li'ab, saudara laki-laki ayah si perempuan yang satu bapak. Jika ini tidak ada maka pindah pada ibnu ammin syakik atau sepupu dari seperempuan jalur ayah, ya. Jika ini tidak ada maka pindah pada ibnu ammin li'ab, anak paman yang seayah dengan ayahnya si perempuan. Jika ini tidak ada maka pindah pada
Ibnu Ibni Amin Syakik atau Ibnu Ibni Amiha, yakni anaknya sepupu si perempuan yang lewat jalur ayah. Kalau ini tidak ada, maka pindah pada Ibnu Ibni Amin Li'ab, cucunya dari paman yang seayah dengan ayahnya. Selanjutnya jika semua itu tidak ada, maka pindah pada saudara laki-laki dari kakek si perempuan atau Ammul Abi Asy-Syaqiq, ya, pamannya ayah yang seayah seibu atau saudaranya kakeknya si perempuan jalur ayah. Selanjutnya jika tidak ada, maka Ammul Abi Lil Ab atau saudara kakek yang satu ayah. Begitu selanjutnya sampai anak-anaknya, jika pun tidak ada maka pindah pada saudara buyut dan seterusnya. Jadi wali-wali yang saya jelaskan tadi itu baru bisa pindah misalkan dari ayah ke kakek dan ke atas, atau tidak, kalau tidak ada pindah ke saudara laki-laki. Itu jika yang bersangkutan meninggal, ya, atau tidak mencukupi syarat, misalkan beragama lain, non muslim misalkan, baru pindah atau intikal kepada urutan selanjutnya. Itu tartib, ya, jadi tidak bisa loncat-loncat, itu udah urutan. Bagaimana misalkan pada satu derajat yang sama ada banyak orang, itu dipilih yang mana? Misalkan satu kasus, si perempuan ayah dan kakeknya sudah meninggal, terus dia punya saudara laki-laki lebih dari satu. Siapa yang berhak? Dua-duanya berhak. Bahkan disebutkan kalau tidak salah dalam beberapa literasi fikih, ya, itu ditentukan dengan bil akrob atau dengan diundi siapa yang berhak menjadi walinya. Tetapi mungkin bisa dengan kesepakatan, artinya antara kakak A dan kakak si B, saudara laki-lakinya yang dua ini bersepakat siapa yang nantinya akan menjadi wali, seperti itu. Ini jika sederajat. Tapi kalau tidak sederajat tidak bisa, karena derajat yang paling dekat lah, yang paling akrob lah yang akan menjadi wali nikahnya. Dalam fikih Syafi'i juga dikenal istilah wali mujbir, atau mungkin dalam fikih secara umum sendiri juga dikenal dengan wali mujbir. Siapakah wali mujbir itu? Wali mujbir itu adalah wali khas, ya, yang bisa memaksa seorang anak perempuan untuk menikah dengan laki-laki pilihan si wali ini, yaitu wali mujbir ini adalah seorang ayah dan seorang kakek. Tetapi yang bisa diijbar atau dipaksa untuk menikah meskipun tanpa persetujuannya, itu hanya terkhusus bagi anak perempuannya yang masih perawan. Dalam artian dia belum pernah menikah, statusnya bukan janda, atau dia memang belum mau tu'ah atau belum pernah berhubungan badan meskipun di luar nikah, maka dia bisa diijbar. Tetapi jika syarat itu sudah hilang, artinya dia sudah mau tu'ah, pernah berhubungan badan dengan seseorang, atau dia adalah statusnya adalah janda, maka dia tidak bisa diijbar atau wali mujbir tidak bisa memaksa dia. Tetapi secara praktik saat ini, meskipun anak itu masih perawan, wali mujbir itu tidak bisa lagi memaksakan kehendaknya untuk menikahkan putrinya yang masih perawan untuk menikah dengan laki-laki yang mungkin ia tidak setujui. Kenapa? Karena dalam persyaratan pencatatan pernikahan ada form yang harus diisi, yaitu form N4. Apa itu? Surat persetujuan kedua calon mempelai, dan harus ada tanda tangan. Maka wali mujbir dalam konteks saat ini sudah tidak lagi bisa memaksakan anak putrinya untuk menikah dengan laki-laki yang ia pilih, karena harus mengisi form N4 di mana dia memang menyatakan bahwa dia tidak dipaksa dalam melaksanakan pernikahan ini. Saya rasa demikian penjelasan pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap menerima koreksi misalkan ada penjelasan yang tidak sesuai, silakan komentari di kolom komentar.
Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.